pakai debit bayar. Ah ya. Diam.
Terus usianya itu sudah ini kan semuanya inovasinya enggak. Oke kakak-kakak, kita tunggu yang lainnya dulu untuk masuk ya. Sebentar ya. Halo, selamat sore Kak Diar. Apakah suara Ya, saya? selamat sore Kak. Oke, baik. Kita tunggu yang lainnya dulu ya sebentar ya. Baik. Oke, Kak. Saya izin jemput adik saya sebentar ya, Kak ya. Oke Kak, siap. Oke kakak-kakak, mungkin bisa dikonfirmasi lagi untuk teman-temannya di grup agar diingatkan kembali untuk masuk ke dalam Gmeet karena waktunya sudah berjalan nih kakak-kakak. Bidang seni praja. Kalau nanti itu menggunakan tarot dengan adanya tidak menambah relasi ya. Ambil. Nah, orang sudah seksi acara reformuri bayangan lagi seksi acara itu yang itu yang host karo anu orang termasuk yang biasa. Allah, ada video kan? Dagang gue. Iya, iya. Grup sampai tak berapa aku ganggu aku udah kamu dong ngirimnya tambah grup ini aku butuh tambah grup aku nggak ya aku ya anak nggak kayak grup itu nek lah gawe apa sakit punya nek kayak grup itu seksi acara di Formuli seksi acara itu Kayak gimana nih Kak Sarudin, teman-teman yang lainnya? Diingatkan kembali mungkin di grup. Siap. Nanti saya ingatkan kembali Kak Diar. Terima kasih Kak. Kan kayak kopi banget. Dari Pak tapi nara yang ini mau gue sama di katanya di aneh perhitungan apa nih itu punya ngomong berapa orang dari itu yang
itu langsung kemudian pakai itu masak lagi. Ini udah masak lagi. Oke, kakak-kakak, mungkin kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita mulai saja ya. Sebelum masuk ke materi modul, penguatan pemahaman modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK, saya ingin mengingatkan kembali ada beberapa kakak-kakak nih, mungkin bisa dicek kembali modul-modulnya. Sebelumnya ada beberapa tugas juga yang sudah atau belum kakak kumpulkan, mungkin nanti dicek di LMS masing-masing ya, karena nanti itu akan menjadi syarat kelulusan kakak-kakak nih ya. Jadi semua itu akan menjadi akumulasi dari semua tugas yang sudah kakak kumpulkan atau kakak kerjakan ya. Kalau ada 01 atau 2 atau mungkin bahkan lebih sampai 2 ya mungkin bisa dipastikan nilai-nilainya akan di bawah standar dan nanti kemungkinan besar tidak lulus atau sulit untuk lulusnya. Jadi saya harap ya nanti silakan dicek ulang atau silakan mengingatkan kembali nih kakak-kakak di grup, atau kakak-kakak juga mungkin punya grup masing-masing nih, diingatkan kembali atau boleh saling berbagi ya terkait tentang tugas-tugas ya, karena kan kita nanti strateginya mah terserah kakak ya, bisa di print atau di apa, intinya semua peserta yang ada di sini 15 orang nih kakak-kakak bisa lulus semua ya. Jadi semuanya bisa saling mengingatkan tugas apa saja sih yang belum dikumpulkan atau besok ada tugas apa nih yang harus dikerjakan. Jadi komunikasi semua tetap aktif kayak gitu. Jadi saya sih berharap untuk kedepannya nih semua mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait konsep inti dari PKG PJOK ini, dari program ini ya, komunikasi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi Kak Sarudin atau Kak yang lainnya juga tolong memberikan penguatan buat teman-temannya ya, apalagi untuk Zoom nih ya kakak-kakak, mudah-mudahan bisa hadir semua buat ke depannya. Baik kakak-kakak, izin share screen. Oke, sudah terlihat ya kakak-kakak ya. Besar. Baik, mungkin sebelum mengawali kegiatan hari ini, Kak Ketua, Kak Sarudin boleh dipilih buat mimpin doa untuk kegiatan hari ini. Silakan. Terima kasih Kak Dian untuk kesempatan pembelajaran kita pada hari ini. Karena sebelumnya adalah laki-laki, saya mohon untuk hari ini bisa dipimpin doanya oleh yang perempuan. Ada Bu Dita, silakan Bu Dita untuk membuka pembelajaran kita pada sore hari ini, Bu Dita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Iska dan Kak Sarudin yang telah memimpin untuk kegiatan awal pada hari ini. Ya, baik, untuk hari ini kita masuk ke dalam modul 1.3 di mana di sini pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Ya, kita masuk ke dalam kuat pemahaman. Ya. Lanjut kesepakatan bersama ya. Seperti biasanya saya mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, ya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan feature chat, ya, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Jadi saya harap kakak-kakak di sini bisa hadir seutuhnya. Lanjut.
untuk tujuan sesi pada kesempatan kali ini, ya, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usia. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi jika kakak-kakak mungkin sudah explore di LMS, itu ada 3 poin inti di sana terkait modul 1.3, yaitu student center learning, pembelajaran berpusat kepada peserta didik, ya, yaitu pembelajaran yang satu nih yang saat ini kita sedang laksanakan. Yang kedua, pembelajaran karakter jasmani, sosial, emosional, dan mental. Dan yang terakhir itu yang ketiganya yaitu strategi pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ada 3 pembelajaran atau 3 poin inti yang sudah kakak mungkin explore di LMS, ya. Nah, hari ini kita akan coba kuatkan nih pemahaman sesi tatap maya. Kita agendakan jika aktivitas nanti dari 3 aktivitas. Pertama, aktivitas role play, nanti kita bermain peran. Yang kedua, nanti kita menelaah berbagai macam karakteristik. Dan yang ketiga, kita menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 1.3. Nah, agenda kita nih kakak-kakak, kita hari ini 2 JP, 90 menit, 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit aktivitas pertama, nanti kita role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menitnya menulis peran guru peserta didik dalam pembelajaran di Jamboard. Nanti 10 menitnya aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Terus 10 menitnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. 15 menitnya aktivitas ketiga, yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menitnya penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, kakak-kakak, kita lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik, ya. Yang pertama nih, kakak-kakak. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Ya. Terus apa yang menandakannya? Jadi menandakan perbedaannya mungkin apa, ya. Nah, silahkan nih. Saya persilakan satu orang mungkin, siapa aja kakak-kakak yang kiranya atau gimana sih praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid itu sesuai dengan pengalaman kakak-kakak nih. Ayo, ada satu orang nggak nih yang mau menceritakan atau pengalaman kakak-kakak sudah menerapkan atau bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Ya, apa yang menandakannya? Ayo kakak-kakak, ada yang ingin berbagi pengalamannya? Oke kak, siapa ya nih? Robial salah tulis itu, aduh. Oh iya, siap kak. Masih pakai akun ini ya? Akun istri saya. Iya, nggak apa-apa kak. Istri. Yuk, boleh kak Baik, berbagi kak? ya terkadang ketika saya bertemu dengan materi basket misalnya ya, Iya. jadi saya suka mempersilahkan anak, ayo siapa yang bisa melakukan layup gitu. Nah mereka kadang ada yang, ya Pak coba saya. Baik kita lihat contoh dari si Anu akan melakukan contoh layup gitu. Nah betul seperti itu. Jadi mereka yang melakukan, saya yang menceritakan tentang bagaimana layup itu gitu. Ya begitu. Oke, terima kasih kak. Nih sudah mau berbagi ya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin berbagi lagi nih terkait tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya deh. Oke, silakan kak. Kak Diki ya. Maaf nih kak, saya nggak bisa on cam kameranya, nggak tahu ada kendala nih. Oke, mudah-mudahan nanti bisa kayak karena kita mau role play nih. Ya, mudah-mudahan bisa. Siap kak. Oke, pengalaman saya di pembelajaran PJOK di SMA terkait tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kalau pembelajaran itu
pembelajaran itu nggak harus dari guru. Jadi mungkin bisa jadi dari murid itu tersendiri, mungkin bisa jadi dari media sosial. Jadi saya itu suka memberikan tugas, contohnya seperti permainan bola basket. Jadi si siswa tersebut bisa mencari materi yang luas, ya boleh dari buku, boleh dari internet, ya kemudian mereka tuh membuat semacam PowerPoint dan menjelaskan di depan teman-temannya seperti itu. Kalau saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Kak Diki dan Kak siapa tadi ya? Robial. Kak Robial. Ya, belum ganti nama, lupa saya. Ini punya istri ya. Ya, Kak Robial. Ya, terima kasih untuk Kak Robial dan Kak Diki yang sudah berbagi pengalaman nih ya terkait tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Jadi sudah menerapkan student center ya mungkin ya. Bagaimana siswa memecahkan masalah kalau di dalam PJOK itu memecahkan masalah gerakan. Misalkan kayak tadi dalam melakukan tugas gerakan yang diberikan oleh guru kayak tadi Robial ya, Robial basket ya. Nah, itu anak mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana student centernya dia ya. Jadi kita nggak harus dengan komando terus ya, pembelajaran komando. Next ya. Nah, masuk ke sini nih kakak-kakak. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita nih Kak. Ya. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, dari sini nih, kira-kira kakak-kakak masih ada yang seperti ini atau mungkin sudah meninggalkan pembelajaran yang seperti ini nih? Kira-kira nih. Dari kakak-kakak di sini, apakah saat ini kakak-kakak lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara gurunya saat pembelajaran, atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando kita? Oke, sepertinya udah meninggalkan ya, meninggalkan pembelajaran komando ya dari kakak-kakak semua ya. Jadi sudah sedikit mengikuti perkembangan zaman yang ada ya. Next, kalau enggak kita lihat dulu nih. Sini apa kata pakar? Di mana ada video dari Kak Sandra nih, manfaat berpusat pada peserta didik. Saya stop share dulu, saya ganti. Nah, sudah terlihat ya kakak-kakak ya. Saya sudah nyebur dari dalam stop share dulu. Coba cek dulu ya, ada suaranya nggak? And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. Ada suaranya And kakak-kakak? thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kakak-kakak, kita ulang sekali lagi ya.
biar jelas. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kakak-kakak. Kira-kira nih, dari video tadi, video Kak Sandra nih, ada yang ingin menjelaskan poin-poin apa saja yang tadi di dalam video tersebut? Silakan. Ada yang ingin menjelaskan terkait poin apa? Maaf Kak, tadi sedikit saya tangkap, jadi ada beberapa poin. Ya. Poinnya kita harus mengajak siswa jadi siswa lebih aktif gitu dalam pembelajaran, jadi tidak monoton, tidak hanya kita saja memberikan materi, tapi siswa pun menggali sejauh mana dia mampu. Maksudnya jadi dari siswa sendiri begitu Kak, yang saya tangkap sih sedikit. Oke, terima kasih Kak Sobari ya. Ya, terima kasih Kak Sobari. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau menguatkan terkait tentang video tadi dari Kak Sandra, manfaat berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak Dita. Yang tadi saya tangkap, anak itu diajak untuk berpikir kritis, mengambil keputusan atau choice lah, memilih dia mau melakukan apa. Itu. Jadi dari pilihan itu dia bisa berkembang. Itu aja Pak. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Dita dan Kak Sobari terkait tentang tadi video yang barusan saya putar ya. Kenapa saya memutar video ini walaupun memang ini sudah prosedurnya ya. Jadi Kak Sandra Lancuni ini pernah diundang Zoom juga pada saat pembekalan fasilitator ya secara Zoom. Memang yang tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Sandra bahwa pemanfaatan berpusat pada peserta didik ini adalah pembelajaran yang sangat bagus ya. Akan tetapi dari guru-guru ini masih takut ya, masih ya kita mendengar kayaknya sulit seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi di PJOK ini agak sulit. Tapi sebenarnya hasilnya ini sangatlah bagus. Kayak gitu kakak-kakak ya, ini sangat bagus. Jadi memang kita butuh proses ya, pelan-pelan kayak gitu. Makanya kakak-kakak di sini diundang di PKG ini untuk menambah ilmunya nih. Kakak kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman ya terkait tentang manfaat berpusat pada peserta didik ya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Sobari dan Kak Dita memang sudah benar ya. Anak-anak memang kita berpusatnya kepada anak-anak ya. Next ya, saya stop share dulu, kita kembali lagi. Kanan jalan, tapi ceker ya kuwi. Nah, kita masuk ke sini kakak-kakak. Aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play ya. Nah, role play aktivitas pembelajaran. Tujuannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik
mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, ya penilaiannya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu gerak koordinasi. Nah, kakak-kakak nanti ini kan misalkan ini tugas anak-anak ya, anak murid kita, tapi kita nanti akan melakukannya nih kakak-kakak. Ya, kita akan melakukan aktivitas ini. Ya, langkah-langkah aktivitasnya. Yang pertama, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. 2, fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Ya, denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik yang dikali 6. Nah, kakak-kakak, saya nggak mau bertanya lagi ya, kakak-kakak pasti sudah tahu bagaimana cara ngitung denyut nadi kan ya? Udah kan kayak? Ya, udah paham ya. Denyut nadi itu bisa dihitung dengan kita bisa mencari denyut nadi di tangan atau di leher ya. Nanti silakan kakak-kakak dicari denyut nadi yang mudahnya di mana, itu bisa dihitung 10 detik. Nanti 10 detik dikali 6 ya. Nah, itu catatan yang kelima, catatan pilihan gerakan denyut nadi awal. Nanti ada spare head sheet-nya ya, spreadsheet-nya akan saya bagikan di chat. Terus yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan, salah satu mempraktekkan dan yang lain mengamati, memastikan gerakan pasangan benar sesuai dengan contoh videonya. Ya, jadi nanti kita bergantian, satu dengan yang dua, nanti yang satu mempraktekkan, yang satu memperhatikan. Yang ketujuh, peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet ya. Yang ke-8, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, ini spreadsheet-nya saya share dulu. Bentar. Saya share di room chat ya. Coba kakak-kakak boleh masuk ke dalam link yang sudah saya kirim. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ya, sudah masuk belum kakak-kakak? Kalau sudah, silakan kasih jempolnya nih. Saya sekalian mau ngecek. Oke, sudah. Ada yang belum masuk? Sudah. Kalau misalkan ada yang pakai HP, mungkin bisa dibantuin sama pasangannya ya. Nah, nanti pasangannya ini, bentar. Nah, nanti ya Pak Ku tadi. Oh, nggak jadi. Ya kan Pak Ku tadi mau nanya. Ya, silakan. Pak Ku tadi. Di ini Kak, mute. Speakernya masih dibuka dulu. Bisa Kak? Saya lanjutkan ya. Jadi di sini sudah saya tentukan pasangannya ya kakak-kakak ya. Nomor 1 berpasangan dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 4, nomor 5 dengan nomor 6, nomor 7 dengan nomor 8, nomor 9 dengan nomor 10, nomor 11 dengan 12, nanti 13, 14, 15 itu jadi satu ya, seperti itu, jadi satu pasang.
Nah, kakak-kakak nanti sebelum melakukan gerakan ini, gerakannya akan saya kasih dulu terlebih dahulu. Nah, ini adalah gerakannya kakak-kakak. Ya. Sekarang, sebelum masuk ke dalam gerakan ini, kakak-kakak silakan hitung denyut nadi kakak-kakak dulu. Ya. Terus kakak-kakak cantumkan di spreadsheet-nya denyut nadi awal. Ya. Silakan kakak-kakak boleh dihitung masing-masing terlebih dahulu. Langsung diketik aja di nama kakak-kakak ya. Hitungnya 10 detik, terus dikali 6. Boleh di tangan, boleh di leher, bebas. Yang paling cepat dapatnya di mana? 10 detik dikali 6 ya, Coach? Iya, betul. Langsung ditulis. 10 detik dikali 6. Maaf, Coach, mau tanya, Coach. Coach, mau tanya. Ya, silakan Kak. Sorry, di mute ya. Denyut nadi anak-anak dengan denyut nadi orang dewasa itu sama nggak? Sepertinya berbeda Kak. Ya, cuman kali ini kita akan mempraktekkan dari kakak-kakak dulu nih. Ya, nanti kakak-kakak silakan di aplikasikan di anak-anak pun nggak jadi masalah kayak gitu. Tapi hitungannya tetap sama aja Kak. Rumusnya sama kayak gitu. Ya, rumusnya tetap sama seperti itu. Oke. Ya, nanti kita nanti kakak akan dapat di modul 3 itu ada cara penghitungannya, nanti akan disesuaikan dengan umur. Nah, untuk ini kita masih biasa dulu aja Kak. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Siap Kak. Saya cek ya, di sini yang sudah ada Kak Fahrudin Ali, denyut awalnya itu 78, Adita 72, Kak Diki 90, Kak Tobias 68, Kak Akbar Rizky 70. Yang lain-lain belum nih. Mungkin diisi dulu. Kak Sarudin ada? Ada. Ada. Berarti aman nih Kak Sarudin sama Kak Fahrudin. Bisa nanti praktek. Kak Kutadi sama Kak Marpudin. Kak Tobias sama Kak Dita. Kak Farid sama Kak Faris. Kak Lucy sama Kak Diki. Kak Wahyu sama Kak Rijal Fikri. Kak Rizky nanti bisa sama Kak Robial atau sama Kak Ahmad Sobari. Oke, nanti kakak-kakak setelah melakukan denyut nadi, kakak-kakak pilih nih. Pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Ya, catatan pilihan gerakan ini ada. Yang pertama, gerakan pertama. Kakak-kakak milihnya satu aja ya, jangan semua. Kakak-kakak mau milih gerakan pertama, yaitu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan kedua, jumping jack. Gerakan ketiga, lari di tempat. Gerakan keempat itu gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Gerakan 5, loncat di tempat.
Nah, kakak-kakak silakan nanti mau milihnya yang mana. Nah, gerakannya nanti seperti ini. Saya stop share dulu. Nah, ini gerakannya, contoh-contoh gerakannya ya. Nah, kalau kakak-kakak milih yang pertama, nanti akan melakukan gerakannya seperti itu. Gerakan kedua, itu seperti melompat. Gerakan ketiga, jogging ya. Gerakan keempat, tangan, ganti-gantian tangan menyentuh kaki. Gerakan 5, lompat. Ya, nah, kakak-kakak silakan mau pilih di gerakan mana. Diganti langsung. Saya nih, di sini ada gerakan nih, gerakan nomor berapa? Kakak-kakak misalkan mau nomor 1, tinggal diklik nomor 1. Mau nomor 2, tinggal diklik nomor 2. Silakan, kakak-kakak mau di nomor berapa, pilihannya langsung diganti. Ini contoh gambarnya, contoh gerakannya. Nggak bergerak ya gambarnya? Iya, nggak bergerak, Kak. Oh, saya salah share. Sorry. Ya Kak, ada yang bertanya tadi? Nggak ada. Ini gerakannya ini Kak. Nah, bergerak ya. Gerakan pertama seperti itu. Gerakan keduanya, gerakan ketiga, gerakan keempat, dan gerakan kelima. Kakak-kakak tinggal pilih mau gerakan nomor berapa yang akan kakak praktekkan. Nanti setelah itu kakak rubah di sini nih. Misalkan Kak siapa nih? Kak Sarudin mau digerakan nomor 3, silakan diganti nomor 3. Mau digerakan nomor 1, ganti nomor 1. Boleh. Diganti dulu gerakannya, dipilih kakak-kakak mau gerakan berapa, sama denyut nadi awal. Ini Kak Sarudin habis olahraga atau gimana Kak Sarudin? Iya. Habis olahraga? Iya, habis olahraga. Oh, 130 denyut nadi awalnya. Wah, mantap. Kali 6 kan? 10 detik. Ya, betul, 10 detik kali 6. Kak Wahyu ada Kak Wahyu? Adiar, itu Ya, Pak. melakukan gerakannya berapa kali atau berapa lama? Nanti ada waktunya Kak. Oh, ada waktunya nanti ya? Ya, dipilih dulu, nanti akan saya jelaskan. Kak Diar itu bisa kembali lagi melihat gerakannya? Oh iya, siap Pak. Nah, ini gerakannya Kak. Waktunya 1 menit Kak. 60 Kenapa detik. sih, Kak? Waktunya 1 menit. Ya, 60 detik. Jadi nanti kakak-kakak misalkan nomor 1 di sini Kak Kutadi. Berarti Kak Marfudin yang memegang stopwatch. Kak Kutadi silakan melakukan gerakan nomor, misalkan Kak Kutadi mau nomor 2, silakan melakukan gerakan nomor 2, Kak Marfudin melakukan stopwatch. Nah, nanti tinggal konfirmasi. Kak Sarudin misalkan bilang ke Kak Kutadi, yo siap, 3, 2, 1, mulai.
Aku tadi melakukan gerakan, Kak Marfudin stopwatch-nya dimulai. Nanti setelah 60 detik ya, itu satu menit ya, langsung dibilang stop. Nah, nanti setelah melakukan stop, langsung cari denyut nadi dan tulis di denyut nadi akhir. Ya, misalkan kayak Kasarudin 130 denyut nadi awal. Nah, setelah aku melakukan gerakan tadi selama 1 menit, berapa nih denyut nadi akhirnya, tulis langsung. Itu sudah dirubah Kak, tadi salah hitung itu sudah dirubah. Kenapa Kak? Itu dari tadi sudah dirubah itu ke 78, tadi salah hitung. 78. Saya tadi hitungnya kali 10 bukan kali 6. Oh, di sini 78. Iya. Boleh saya bantu 78. Oke, berarti Kak Wahyu nggak ada ya? Kak Wahyu, Kak Rizal Fikri. Kak Rizal ada? Kak Rizal? Nggak ada ya Kak Rizal ya? Oke, kakak-kakak silakan. Saya stop share, silakan berkonfirmasi dengan pasangan-pasangannya. Kira-kira udah ada nggak nih pasangan-pasangannya nih? Siapa nih yang nggak ada? Kak Diki? Kalau 2 dengan 4 ya Kak? Kenapa Kak? Kalau 3 berarti dengan 4 ya? Iya, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Kak Diki sama Kak Lucy ada? Kak Lucy-nya? Kak Lucy-nya nggak ada? Berarti kalau nggak ada, Kak... Ada Kak, ada. Bisa ditampilkan videonya Kak, on cam? Karena kan harus on cam. Lagi di jalan Pak. Oh, lagi di jalan. Oh iya, lagi di jalan. Ya udah, berarti Kak Sobari kira-kira bisa nggak nih melakukan? Ya, insya Allah bisa. Kalau Kak Sobari bisa, berarti Kak Diki berpasangan sama Kak Sobari. Ya, Kak Diki sama Kak Sobari, jadi nanti Kak Akbar Rizky sama Kak Robial Santoso. Oke ya. Udah, silakan. Sekarang yang melakukan gerakan di nomor yang pertama dulu. Berarti ada Kak Sarudin melakukan gerakan yang mengamati Kak Farhudin. Kak Tobias melakukan gerakan yang mengamati Kak Dikta. Kak Diki melakukan gerakan yang mengamati Kak Sobari. Kak Akbar Rizky melakukan gerakan yang mengamati Kak Robial. Ini gerakannya udah oke semua nih. Kak Sarudin nomor 2. Iya, betul 2. Nomor 2. Kak Farhudin nomor 3. Kak Farhudin ada? Pali. Ya, Pali ada? Nggak ada ya? Kak Tobias nomor 4. Oke. Kak Dita Sinyalnya nomor... Pak yang siap. Itu Pali ada Pak. Ada. Iya. Pali Siap, ada. siap. Ya. Pali nomor Sinyal, 3. sinyalnya. Nomor 3. Saya nomor berapa tadi? 4. Nomor 4. Saya gerakan nomor 3 ya. Oh, gerakan nomor 3. Oke. Berarti udah oke semua ya untuk gerakan ya. Siapa dulu, Bang? Yang pertama dulu, Pak. Kak. Yang pertama dulu berarti ada Kak Sarudin. Kakak mengamati. Saya waktu ya. Ya, betul. Silakan. Yang tadi melakukan gerakan boleh berdiri langsung kalau melakukan gerakan berdiri. Hitung kali itu. Langsung konfirmasi masing-masing ya. Siap. Di on cam. Entenya mana nggak kelihatan? On cam aja, on cam apa on. Kak Tobias siap. Ya. Di on mic. Oke. Siap. Mic-nya di onin aja. 3, 2, 1. Biar wakil kali. Sepuluh detik terakhir, Pak.
Stop. Stop. Pak Sarudin, stop. Udah. Oke, Pak Kali. Oke, ya. Langsung dihitung Kak, denyut nadinya Kak. Ya, siap. Sadiki, mana Sadiki? Tadi ngitungnya gimana Kak Dita? Saya lupa. Halo Kak Dita. Dita. 10 detik, Pak. 10 detik. 10 detik, Kak. Terus dikali 6 sama kayak yang tadi denyut sebelum aktivitas. Detik dikali 6. Di sini lagi jumping jack. Deh, jam. Tidak. Oke, Kali siap Kali. Kali mau sekarang. Ini udah dihitung belum tadi denyut nadi hasil tadi? Udah saya udah masukin. Oh ya, oke. Nah, Boleh gimana langsung, lanjut? langsung bergantian boleh Kak, langsung bergantian. Siap. Ditulis dulu, langsung bergantian boleh. Oke, Kali. Kak bisa ulangi rumusnya enggak? Saya lupa tadi. Rumusnya 10 detik Kak. 10 detik dikali 6. Siap, 6. Bang. Iya, jadi Kakak ngitung denyut nadi selama 10 detik. Nah, hasilnya berapa dikali 6. Oke, Kali siap Kali. Oke, siap, yuk. Oke. 3. Berapa lama Kak Diar? 20 detik ya? Praktek Bang 1 menit Kak. 1 menit, 60 1 menit. Oke. Ya, prakteknya ya. Untuk prakteknya 1 menit 60 detik. Oke, siap Kali. Siap Kak Iska. Kak Iska. 3. Iya lah yuk. 2. 1, go. 1, 2, 3 mulai Kak Iska. Probial. Hitung ya. 1, 2, 3. Sepuluh detik terakhir Kak Iska. Stop Kali. Stop Kak Iska, stop. Kak Iska, stop. Stop, Mak. Stop Kali ya. Probial, stop. Kali. Udah belum? Udah Kali, udah teriak-teriak udah saya. Oke, siap.
Udah Pak, siap. Oke, kakak saya cek nih, Kak Sarudin, oke, Kak Farudin, Kak Tobias, Kak Dita, Kak Lucy tadi lagi jalan ya, Kak Diki, Kak Rizky Akbar, Kak Robial, sama Kak Sobari. Sudah belum? Kalau Kak aku tadi dengan siapa Kak Dian? Aku tadi dengan Kak Marfudin. Kalau nggak bisa, karena kan Kak aku tadi ini ya, jadi nggak apa-apa diinikan saja. Oke, kakak-kakak, di sini ada umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Ya. Nah, nanti kakak-kakak boleh tadi kan kakak-kakak sudah mengobservasi ya, mengamati ya sambil melihat waktu. Kakak-kakak mengamati kira-kira gerakan yang dilakukan oleh pasangan kakak nih udah benar atau belum gerakannya. Nah, boleh Kak di komen, diketik ya. Umpan baliknya mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan boleh. Kak Sarudin ngetiknya berarti di tempat Kak Fahrudin. Kak Ali. Kak Ali ngetiknya berarti di tempat Kak Sarudin. Kayak gitu. Kak Tobias ngetiknya di tempat Kak Dita. Kak Dita ngetik di tempat Kak Tobias. Dan seterusnya ya. Kak Diki ke Kak Sobari ya berarti ya tadi ya. Silakan dia mati. Kalau misalkan sudah benar tulis berarti yang dilakukan oleh Kak Sarudin sudah benar gerakannya atau apa terserah. Kak Diki gimana Kak Diki? Kenapa? Apakah kita ulang? Nah, mari melakukan umpan balik ya mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan tadi nih. Nanti mungkin kakak-kakak bisa nih melakukan di pembelajaran. Jadi anak-anak melakukan asesmen penilaiannya bersama sendiri ya.
dengan masing-masing anak-anak. Bisa tuh seperti itu. Yang satu melakukan gerakan, yang satu mengamati, mengobservasi. Seperti itu. Nah, nanti mereka suruh melakukan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan yang tadi. Ya, boleh. Oke, kakak-kakak. Kalau sudah, kita lanjut. Di sini, nomor 1 nih, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara kita melihat apa latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, yang kedua, apakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa? Ya, tadi yang saya lihat denyut nadi awal rata-rata naik, ya, denyut nadi awal segini sekian. Nah, di denyut nadi akhir itu rata-rata menaik. Nah, kira-kira dari sini pertanyaan pemantiknya, bagaimana kita nih melihat ya latihan yang dilakukan sudah benar atau belum? Ya, terus apakah efek yang dirasakan dari latihan yang telah dilakukan? Terus yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa nih? Nah, yang keempat, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, tapi nanti kakak-kakak isinya di Jamboard, Figma. Nah, ini linknya sudah saya masukkan ke chat. Boleh kakak-kakak masuk ke Figma Jamboard. Nah, langsung diisi seperti biasa ya kakak-kakak. Pakai sticky note, ditempel nomor 1 di situ ada menurut kakak-kakak apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOKM berpusat pada peserta didik? Kenapa? Ya. Itu ambil skinotnya di mana Kak Dian? Kenapa Kak? Ambil skinotnya di mana? Ambil sticky note-nya ada Kak. Saya stop share dulu deh. Nah, tuh ada sticky note yang warna kuning. Nih, Kak. Nih, ini sticky note, tarik, tempel. Nah, nanti kan dia kecil tuh. Kakak perbesar. Nah, ini sticky note saya. Ya. Kalau saya kuning, Kak. Kalau kakak, saya nggak tahu di situ warna apa. Tapi bisa diganti-ganti kok. Nah, tuh ada yang warna ungu, ada yang hijau. Nah, ini Kak Sarudi nih. Jangan di situ, Kak. Itu punya orang. Ya, makanya mana ya? Nih Kak. Dekat pulpen. Dekat pulpen ya. Ini. Nah, ini ya? Ya. Ditarik. Sticky note. Ada tulisan sticky note. Ditarik. Ini ada pulpen, marker. Ada sticky note, ada gambar kotak, lingkaran, sama segitiga. Oke. Nah, itu ditarik. Oke, Kak Sobari ya. Kak Sobari boleh.
nanti menyusul. Nanti linknya mungkin bisa di-share di grup biar teman-teman kakak-kakak yang lainnya yang sedang dalam perjalanan atau sedang di luar boleh diisi. Ya. Jadi banyak orang.
banget itu udah ada tulisannya belum? Udah bisa dibaca belum? Udah ini harus gimana ya? Oke, kakak-kakak semua ya. Saya lihat sudah lumayan nih, banyak terisi Adiar, Jamboard. Adiar, Kak, Adiar. ya Kak. Halo. Itu punya saya caranya narik biar gede gimana ya? Oh, di klik dulu Kak, Diklik. bagannya. Kakak punyanya yang mana ya? Ini nih yang panjang ini, Oh, paling Kak kanan. Robial ya? Robial. Nah, Ya, saya bantu deh. Dia diklik dulu, sebenarnya diperbesar sih Kak. diklik. Kalau saya cek.
Ini settingannya nih kayaknya nih. Tulisannya kegedean kali ya, Kak? Enggak, settingannya Kak tuh udah bisa. Jadi dia ada settingan yang Saya dari kemarin belum paham bikin ini. iya memang ini Kak baru lah 400 lah. Ini Kakak di bagian yang apa nih Kak? Gimana, Kak? Ini di bagian apa ya? Apa ya, Bam? Nulisnya Nomor, itu iya nomor berapa ini? nomor 13. Nomor 13. Oke, ini nanti deh saya edit lagi. Ya udah. Oke, nanti kita bahas lagi terkait itu. Nanti linknya saya share dulu di grup. Nah, biar nanti bisa diedit. Baik kakak-kakak, karena waktu kita juga tinggal sedikit lagi nih, 15 menitan lagi, kita langsung aja ya. Terkait tadi, untuk Jamboardnya nanti kita selesaikan setelah Gmeet, nggak apa-apa. Karena itu masih terekam, terrecord sampai nanti selesai. Nah, di sini ada video lagi dari Kak Sandra, mungkin saya setelkan dulu sebentar. Ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, sudah terlihat ya kakak-kakak ya. Kita What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level,
What are their strengths? What are their areas for improvement? And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how, where, when, how. Nah, oke kakak-kakak di sini. Jadi terkait tentang tadi kesimpulan dari video Cassandra yang pertama bahwa keputusan berbagi keputusan dengan murid ya. Jadi semua itu murid tidak memiliki kendali penuh ya. Nah, murid tidak memiliki kendali penuh, tetap gurulah yang akan menjadi pengendalinya kayak gitu. Pembelajaran yang berpusat pada murid bukan berarti murid yang selalu mempunyai pilihan seperti ini, enggak, tapi yang sudah dijelaskan sama Kak di sini ada who, what, there, when, who ya. 4 W dan 1 H ya. Nah, jadi kita sebagai guru juga ya mungkin bisa menjadi sebuah fasilitator kayak gitu Kak. Jadi kita berpusat sama murid, tapi kita yang harus mengendalikannya juga. Jangan sampai murid yang mengendalikan. Seperti itu. Itulah ya tadi yang disampaikan oleh Cassandra terkait tentang video yang kedua ini. Next ya, peran guru peserta didik dalam pembelajaran SCL yang tadi ya. Peran gurunya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, peran muridnya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, terus ada lagi guru, peran gurunya mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Untuk peran gurunya, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, peran peserta didiknya mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Seperti itu. Nah, nanti ada peran guru lagi nih, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memproses untuk dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan hidupan sehari-hari. Ada lagi mengidentifikasikan dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran muridnya yaitu membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti. Terus belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengarkan, membaca, menulis, atau diskusi memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini bisa digunakan di tingkat SMP atau SMA, seperti itu. Nah, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran SCL, Student Center Learning, apa yang pernah Bapak Ibu praktekkan dalam pembelajaran? Nah, karena kita mempersingkat waktu, di sini ada jenis-jenis pembelajaran ya. Nanti Bapak Ibu bisa berselancar di sini, nanti kita akan membahasnya itu lebih dalam di modul 2. Di modul 2 kita akan mendalami tentang pembelajaran SCL ya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya nih, ada small group diskusi, ada role play dan simulation yang tadi kita praktekkan ya, discovery learning, self directed learning ya, comparative learning ya, ada CL,
PBL, CBL, PJBL. Ya, itu jenis-jenisnya. Nanti akan kita bahas di modul 2. Nah, aktivitas 2, karakter perkembangan peserta didik. Di mana di sini ada memahami karakter dan minat anak, ya. Ada jasmani, sosial, emosional, mental. Ada atas, menengah, PAUD, SD, ya. Itu adalah karakter dan minat anak. Nah, kita akan mencocokkan. Kira-kira di sini ada usia nih, 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun. Kadiar, maaf, di share screen kok, Kadiar. Oh, saya masih di ini ya? Iya, masih video, Kadiar. Nggak ada yang ngomong ya? Sorry. Saya udah lanjut ke sini. Nah, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kadiar. Iya, aduh, lewat jauh deh. Nah, nih ya tadi ya, saya sedikit ya terkait tentang video tadi. Ini peran guru dan peserta didik yang tadi sudah disampaikan. Terus, ini ada jenis-jenis pembelajaran. Nanti akan kita bahas di modul 2 ya, jenis-jenis pembelajaran seperti ini. Terus tadi role play simulation yang nomor 2 yang tadi kita sudah sedikit ya praktekkan. Nanti selebihnya kita praktekkan di modul 2. Nah, aktivitas 2 ini ada minat, karakteristik ya, jasmani, sosial, emosional, mental. Nah, cocok ya yang tadi sudah saya bilang, ada usia 0 sampai 2 tahun. Bidangnya ada jasmani, sosial, emosional. Nah, nanti kakak-kakak silahkan kira-kira nih cocoknya di mana? Nomor 1, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira ada di bidang apa nih? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Kira-kira di mana? Jasmani. Jasmani. Usianya kira-kira usia berapa? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Oke, kita kunci dulu. Yang selanjutnya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Emosional. Usianya? Usianya 12 sampai 18 tahun. Oke, 12 sampai 18 tahun. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mental. Usianya? 12 sampai 18 ya. 12 sampai 18. Sama ya berarti ya, nomor 2 juga tadi ya. Nomor 4, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengolah emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Sosial, Kak. Usia? Aduh, usia berapa ya? Kira-kira anak sudah mulai belajar nih dalam memahami atau mengolah emosi mereka. Ya, 12 sampai 18 ya, Kak. 12 sampai 18. Oke, kita coba ya. Kita cocokin nih. Nomor 1, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu adalah bidang jasmani. Ya. Nomor 2, anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa dirinya itu sosial. Nomor 3, mereka mulai mengalami emosi, itu emosional. Nomor 4, anak mulai belajar untuk memahami dan mengolah emosi mereka, itu adalah mental. Nah, untuk yang berjalan itu jasmani ada di usia 0 sampai 2 tahun. Untuk anak pada usia ini mengembangkan rasa diri mereka sendiri, sosial, itu ada di umur 5 sampai 6 tahun. Untuk mereka mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan, itu ada di 6 sampai 12 tahun. Dan anak mulai belajar untuk memahami dan mengolah emosi itu ada 6 di 12 tahun. Nah, ini adalah bidang dan usianya, karakteristik ya. Next, mari diskusikan. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ya, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nah, kira-kira ada yang ingin berbagi terkait tentang diskusi kita nih? Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik anak-anak? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Karena setiap kelas itu pasti beda-beda.
karakteristiknya, minatnya, itu setiap kelas itu pasti beda. Nah, kira-kira ada yang mau berbagi dari kakak-kakak terkait tentang peserta yang ada di kelas kakak-kakak? Mungkin Kali mau berbagi pengalaman? Saya Pak. Ya. Nomor Kayaknya- satu, ya. pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, ya penting Pak. Ya. Karena setelah mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, ya kita belajar melakukan pembelajaran ya sesuai dengan karakteristik peserta didik itu Pak. Jadi metode, cara ya sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut Pak. Seperti itu mungkin. Nomor 2-nya Kak Sarudin deh. Kak Sarudin. Up yang lain aja Kak. Karena saya mau nanya yang lebih punya pengalaman nih kayaknya nih. Kak Ali, Kak Sarudin. Biar kebagian yang lainnya dulu. Biar kebagian ya. Lama Pak, semua pengalaman Pak. Ada lagi yang ingin berbagi pengalaman? Nomor 2, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran nih? Caranya mungkin kakak-kakak ada yang sudah punya pengalaman, mungkin boleh berbagi. Kaku tadi? Ada? Akbar Rizky? Mau berbagi Kak Akbar Rizky? Mungkin kakak punya pengalaman terkait mengakomodasi berbagai karakter dan minat di dalam kelas. Kalau untuk cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik, yang pertama biasanya dilakukan itu kalau saya ada penilaian awal kebutuhan dan kemampuan siswa. Jadi ketika nanti sudah tahu kebutuhan siswa seperti apa, jadi nanti pada saat melakukan pembelajaran bisa menyesuaikan apa kebutuhan dan minatnya dari mereka semuanya gitu. Paling seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Akbar Rizky. Kak Akbar Rizky dari guru penggerak bukan ya? Bukan. Oh bukan ya. Terkait tentang karakteristik seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Akbar Rizky, memang betul ya, kita harus memilih dulu nih kebutuhan peserta didik kita seperti apa. Nanti kita emang ini sepertinya harus di awal pembelajaran seperti itu. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan guru kelas atau guru bidang yang lainnya. Seperti minat atau karakteristiknya peserta didik dalam pembelajaran itu seperti apa ya. Itu kakak-kakak. Nanti mungkin boleh berbagi lagi kakak-kakak yang punya pengalaman. Next, kita pembelajaran ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, ya, Tomlinson. Nah, di sini ada pembagiannya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, di mana di sini dari konten yaitu merujuk kepada strategi membedakan perorganisasian ya dan format penyampaian kontennya. Konten dalam materi pengetahuan atau konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kalau proses merujuk pada strategi, membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kalau produk merujuk pada strategi pembeda produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari ya. Ini terkait tentang 3 ya, konten, proses dan produk. Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1, 2 tentang contoh atau langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS, adakah kendala dari kakak-kakak yang mengalami atau melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa nih dari kakak-kakak yang dapat dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi yang ada di modul?
Nah, kira-kira ada kakak-kakak yang sudah berselancar di modul 1.3 ini terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ada kakak-kakak yang ingin berbagi? Atau nanti boleh di LMS-nya, di masing-masing LMS-nya boleh berselancar lagi di 1.3 terkait tentang langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Modul-modulnya boleh di-downloadin kakak-kakak. Jadi sambil dibaca, karena nanti kita ada ada tatap muka sama asinkronus ya. Nah, di asinkronus itu nanti kita baca berapa lama kita belajar di asinkronus. Ya gitu. Jadi kakak-kakak banyak-banyak atau berlama-lama berselancar di LMS, nanti itu akan terhitung berapa lama nih kakak buka LMS-nya. Di situ misalkan ada 1 JP, berarti 45 menit. Nah, kakak-kakak harus membuka LMS selama 45 menit. Seperti itu. Nanti akan terhitung. Nah, itu akan menjadi akumulasi kelulusan kakak. Nah, seperti itu. Jadi silakan nanti kakak-kakak berselancar lagi di modul 1.3. Ya. Nah, setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Seperti kemarin. Kemarin ada beberapa yang masih salah unggah ya. Dilihat dulu kakak-kakak tugasnya apa, judulnya apa, atau rubiknya apa. Kalau misalkan itu hasil refleksi berarti terkait tentang refleksi. Kemarin kan kita sudah belajar tuh refleksi ada 4F atau 4C atau apa, topi ya 7 topi atau berapa tuh nanti bisa digunakan. Ya gunakan pertanyaan refleksi untuk menuliskan refleksi yang hari ini kita lakukan. Nah, pada akhir sesi ini memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya, oke kakak-kakak, alhamdulillah kita sudah selesai terkait tentang modul 1.3. Nanti kakak-kakak silakan berselancar di modul 1.3, ada tugasnya jangan lupa dikerjakan dan diupload ya. Ada beberapa dari kakak-kakak atau teman-teman kita yang masih belum mengupload tugas juga ya. Masih bisa kakak-kakak, yang penting diupload selama pembelajaran belum selesai. Ya walaupun sudah lewat due date, nggak masalah diupload aja. Dibuka-buka lagi diulang. Saya udah upload atau belum, itu dibuka-buka. Ya. Kira-kira kakak-kakak ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri, kita tutup? Sudah lewat 7 menit. Ada yang ingin didiskusikan kakak-kakak? Kak Diar, untuk keynote ini kayaknya kita perlu penjelasan lagi untuk menggunakan skip note Kak Diar. Untuk saya sendiri belum mengerti itu. Di keynote di Figma Jamboard ya Kak ya, berarti ya? Betul Kak Diar. Iya, baik. Sticky note di Jamboard itu iya, itu kan kayak bagaimana cara ambil keynote-nya udah, terus kemudian yang jelas untuk membesarkan kolomnya itu Kak Diar, saya sendiri kan belum ujian itu akhirnya. Iya, betul Kak. Memang Figma ini baru ya, Figma ini baru di bulan ini karena kondisi di awal Oktober ini Jamboard itu sudah tidak bisa digunakan, hanya bisa untuk dilihat. Jadi kita tidak bisa mengedit. Nah, makanya kita di sini disuruh menggunakan Figma Jamboard. Sebenarnya kalau kakak-kakak menggunakan laptop ini dan menggunakan laptop atau mouse itu lebih mudah kakak-kakak. Jadi ketika mengambil sticky note, biasanya untuk memperkecil seperti ini gambar, itu tinggal klik CTR dan klik scroll atas untuk memperbesar, scroll bawah untuk memperkecil ya. Itu kalau pakai mouse. Kalau tidak pakai mouse biasanya di sini nih ada tanda minus atau tanda plus.
Nah, ketika kita mengambil sticky note itu ada di samping pulpen. Nah, ketika kita klik sticky note, kita tempel di sini. Nah, dia itu akan berbentuk kecil, ya kan? Nah, kita perbesar dulu nih, klik CTR sama scroll. Nah, dia akan memperbesar. Seperti Itu kalau pakai mouse ya Kak Diar ya? Ya, betul, itu kalau pakai mouse. Kalau tidak pakai mouse gimana, Kak? Kalau tidak pakai mouse, biasanya kita di sini nih ada tanda plus zoom in. Nah, zoom in. Nah, nanti kan kita nggak bisa geser nih. Ketika zoom, kita ganti, Kak. Ada tanda tangan, gambar tangan, hand tools. Diklik hand tool-nya, kita tarik geser tuh. Nah, setelah itu kita zoom lagi. Tuh, dia akan memperbesar. Setelah kita geser-geser pakai tangan ini saya nggak pakai mouse ya. Iya. Klik tanda panah ini, select tool, klik lagi. Klik lagi di bagian sticky note kita. Klik 2 kali, tinggal ditulis ya. Ini kan ke bawah nih. Berarti ada yang harus diperbesar dulu, Kak. Itu intinya sticky note yang kita tempel itu pasti kecil, ya kan? Ya. Nah, tugas kita yang membesarkan, pakai zoom in atau zoom out. Besarkan dulu, terus diatur posisinya, disamakan, baru di select tool, baru kita klik lagi. Nah, seperti itu. Mungkin nanti ini kita bahas di akhir aja, Kak ya. Di awal pertemuan lagi deh. Karena kondisi sekarang sudah sore banget nih. Iya Kak Diar. Kondisi sudah sore banget, kita stop dulu biar enak ya. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih siang atau lebih pagian ya. Itu aja Kak ya. Nanti kita bahas lagi. Terima kasih Kak Diar. Jamboard Figma. Oke. Kak, mungkin karena sudah lewat lumayan banyak, kita ikuti kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke banget, terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya, atas antusiasnya, atas keaktifannya. Kita foto dulu ya bersama ya. Ya. Oke, ada yang mau foto? Siapa ya yang mau ambil foto? Siapa yang mau ambil foto? Kata Bias? Foto atau saya deh, saya ngambil deh. Boleh. Sip. Yo, boleh gaya kakak-kakak. Kak Diki bisa di on kan atau tidak? Oke, kita gaya ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak atas antusiasnya, atas partisipasinya. Selamat berselancar di modul 1.3 dan 1.4 ya. Tugas-tugas yang belum boleh langsung dikerjakan, boleh diupload ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.